Bab 211, Pria Sedang Geger. Akan sia-sia kemampuan mereka jika satu-satunya pekerjaan mereka adalah menjadi kurir. Dengan pesona mereka, akan mudah untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli produk yang mereka promosikan. Melalui Big Data, Perry Express memiliki informasi tentang preferensi pribadi setiap pelanggan, sehingga mereka akan direkomendasikan barang-barang yang sesuai untuk mereka konsumsi. Secara umum, sebagian besar pelanggan pria akan direkomendasikan keanggotaan gym. Sebaliknya, pelanggan wanita akan diberikan rekomendasi produk perawatan kulit Jepang. Gym dan merek kecantikan dan perawatan kulit ini juga bekerja sama dengan Perry Express, yang akan mendapat untung besar dari kemitraan tersebut. Beberapa orang mungkin merasa bahwa gadis asing akan kesulitan mempromosikan produk dan layanan ini kepada penduduk setempat karena kendala bahasa. Selain itu, mereka baru berada di AS selama sebulan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi sangat fasih berbahasa Inggris bahkan jika mereka mengambil pelajaran bahasa Inggris 24 jam sehari. Namun, di era ini, kendala bahasa bukan lagi menjadi masalah besar. Mereka hanya perlu mengunduh aplikasi terjemahan online di ponsel cerdas mereka, secara otomatis menerjemahkan semua yang mereka katakan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Ada banyak pasangan bahasa lain, dan aplikasi ini dapat menerjemahkan bahasa apapun secara praktis. Orang rumahan mendaftar untuk keanggotaan gym 1 tahun senilai $800 tanpa ragu-ragu sama sekali. Kurir Jepang berhasil mendapatkan komisi $100, yang jauh lebih tinggi daripada beberapa dolar yang akan dia hasilkan untuk setiap paket yang dia kirimkan. Terima kasih. Saya berharap Anda sehat dan hidup bahagia. Wanita muda Jepang dengan penuh semangat membungkuk 90 derajat untuk berterima kasih kepada orang rumahan. Dia juga gembira. Dia menghasilkan banyak uang dari aliran game, tetapi dia biasanya tidak mau repot-repot berdandan karena dia seorang geek. Dia juga jarang berbicara banyak. Terkadang, dia akan pergi ke mall untuk berbelanja, tetapi asisten toko pakaian sering mengabaikannya. Terkadang, dia menghabiskan banyak uang, hanya untuk marah. Dia jarang diperlakukan dengan begitu hormat. Seseorang benar-benar membungkuk padanya untuk berterima kasih atas pembeliannya. Sikap layanan gadis-gadis Jepang jauh lebih baik daripada staf layanan lokal di sini. Petik 2. Di Cloud 9, orang rumahan dengan cepat menyalakan aplikasi terjemahan yang baru saja dia unduh dan berkata, "Nona, bisakah saya membelikan Anda minuman sebelum Anda pergi?" Petik 2. Aplikasi menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Jepang, dan wanita itu membungkuk lagi segera setelah mendengar kata-katanya. Terima kasih atas undangannya, Pak. Saya suka itu. Geek itu bersemangat, dan keduanya akhirnya bertukar nomor. Setelah itu, Geek segera memulai alirannya. Dia berkata kepada beberapa ribu orang yang menonton streamingnya, "Sial. Saya sungguh-sungguh mempersembahkan kepada semua orang Perry Express. Kurir Perry Express yang baru saja datang ke tempatku sebenarnya adalah seorang wanita Jepang." Petik 2. Baru saja, dia secara pribadi datang ke pintu saya untuk membantu saya mengirim paket. Dia sangat cantik. Dia terlihat sedikit seperti Mina Fuji. Kalian semua harus menggunakan Perry Express daripada Breezy Express di masa depan. Namun, pemirsa streaming masih belum sepenuhnya yakin dan agak skeptis pada saat ini. Streamer, berapa banyak uang yang dibayarkan Perry Express kepada Anda untuk mengiklankannya? Breezy Express akan membayar Anda 3 kali lipat dari jumlah itu. Petik 2. Kamu pasti membual, iya. Bagaimana bisa pengirimnya adalah seorang wanita Jepang? Bangun. Berhenti bermimpi. Namun, hingga hari ini, banyak orang yang menggurui Perry Express telah bertemu dengan kurir Jepang. Berita tentangnya menyebar, dan segera, masalah itu menjadi berita utama dan daftar topik yang sedang tren. Perry Express menyewa kurir Jepang. Begitu masalah ini menjadi trending topik, semua orang di Twitter menjadi gempar besar. Sial, benarkah? Mereka sebenarnya menyewa kecantikan asing sebagai kurir. Saya ingin segera memesan. Keren, bagaimana Perry Express mendapatkan ide seperti itu? Hahaha, ini adalah insentif besar bagi kami. Saya sangat mendukungnya. Apakah pengirim Jepang yang cantik ini hanya bekerja di New York? Ini tidak adil. Kapan mereka akan datang ke DC? Bisakah Anda membagikan beberapa ratus ke Orlando? Saya pasti hanya akan menggurui Perry Express dan tidak pernah menggunakan perusahaan kurir lainnya.
Petik 2. Petisi untuk Perry Express untuk membawa wanita Jepang ini ke Houston. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, para eksekutif senior Breezy Express juga sedang mendiskusikan masalah ini. Di dalam ruang rapat, beberapa pemegang saham penting juga berdiskusi. Ten Husely, Perry Express telah merekrut 1.000 wanita muda dari Jepang dan melatih mereka dalam bahasa Inggris. Mereka juga telah bekerja sama dengan banyak gym lokal dan salon kecantikan. Presiden muda baru Perry Express cukup agresif. Seorang pemegang saham Breezy Express berkata dengan sedikit cemas. Arthur Husely tetap agak tenang. Saya sudah lama tahu tentang masalah ini. Itu hanya aksi untuk menyenangkan orang banyak. Wanita muda berusia 20-an ini tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Petik 2. Biaya menyewa satu kurir Jepang terlalu tinggi, dan 1.000 dari mereka bahkan tidak dapat menutupi New York City, apalagi seluruh negeri. Jangan khawatir, aku yakin mereka akan segera kehabisan uang, dan gadis-gadis Jepang ini juga akan pulang. Petik 2. Sama seperti itu, 2 minggu lagi berlalu. Semakin banyak orang mengetahui bahwa Perry Express telah merekrut gadis-gadis Jepang. Hampir semua pelanggan pria di New York City memilih Perry Express daripada Breezy Express. Mereka melakukannya hanya untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada gadis-gadis Jepang. Tiba-tiba sebuah berita menjadi trending topik. Streamer game menikahi kurir pengiriman Perry Express Jepang. Petik 2. Streamer game culun itu menikahi kurir Jepang yang baru dikenalnya selama 2 minggu. Streamer game ini cukup populer, sehingga berita pernikahannya dengan cepat menjadi viral. Sial, streamer ini sangat beruntung. Dia mendapatkan istri Jepang dengan begitu mudah. Aku sangat iri sehingga aku ingin mencekik orang bodoh di sampingku. Petik 2. Saya tahu streamer itu, dia mengalirkan gameplay CS-nya, dan dia menghasilkan beberapa ribu dolar setiap bulan, yang bahkan tidak cukup untuk membeli rumah di New York City. Gadis Jepang itu bersedia menikah dengannya meskipun dia tidak mampu membeli rumah. Kamu pikir gadis Jepang itu materialistis seperti kebanyakan wanita di sini yang menuntut kamu punya tempat sendiri sebelum dia mau menikah denganmu? Gadis Jepang itu tidak peduli sama sekali. Saya mendengar bahwa dia jatuh cinta padanya setelah dia mendaftar untuk keanggotaan gym seharga $800. Petik 2. Apa? Dengan serius. Dia berhasil mendapatkan seorang gadis hanya dengan melakukan itu. Saya bisa melakukannya juga. Petisi untuk Perry Express untuk membawa wanita Jepang ini ke Houston. Petik 2. Orlando juga. Semua pria gempar. Banyak dari mereka adalah kekasih cadangan, dan beberapa pada dasarnya hanya digunakan oleh wanita yang mereka sukai. Mereka bahkan tidak memiliki jumlah naksir mereka. Tiba-tiba, sekelompok wanita Jepang yang jauh lebih ramah dan lemah lembut muncul di negara itu. Mereka semua tertarik. Bahkan seorang reporter berita NBS datang ke New York City untuk mewawancarai Perry Express. Victoria menerima wawancara di kantor wakil presiden. Nona Clarke, kami mengamati bahwa perusahaan Anda telah mempekerjakan gadis-gadis Jepang sebagai kurir baru-baru ini, yang telah memicu diskusi yang cukup panas di antara para netizen, terutama para pria. Salah satu kurir Anda bahkan telah menikah dengan seorang streamer lokal. Bisakah Anda memberitahu kami mengapa Anda mempekerjakan gadis-gadis Jepang untuk menjadi kurir? Petik 2. Bab 212, Jordan yang menakutkan. Mengenakan setelan bisnis hitam, Victoria tampak sangat mendominasi. Victoria berkata dengan santai, sebenarnya, Perry Express tidak hanya merekrut gadis-gadis Jepang, tetapi kami juga merekrut gadis-gadis dari Rusia dan Ukraina. Saat ini, kami telah merekrut 1.000 wanita lajang yang sedang menjalani pelatihan. Mereka akan segera mulai bekerja. Wartawan itu terkejut. Apakah begitu? Di kota mana Anda akan membuat mereka bekerja? Apakah itu akan menjadi kota New York juga? Sejauh yang saya tahu, warga dari banyak kota lain sangat meminta Anda untuk mengirim kurir ke kota lain. Petik 2. Victoria tersenyum dan berkata, kami akan melakukan polling online untuk melihat kota mana yang memiliki permintaan lebih besar. Atau mungkin kami akan menugaskan wanita sesuai dengan jumlah penjualan yang kami miliki di setiap kota. Kami akan memprioritaskan kota-kota di mana layanan kami paling banyak digunakan. Reporter itu terus bertanya, mengapa Anda perlu merekrut gadis-gadis dari luar negeri? Itu sangat mahal, bukan? Jika perusahaan Anda bermaksud merekrut lebih banyak kurir wanita,
bukankah wanita lokal di negara kita memenuhi persyaratan? Petik 2. Victoria menjawab, kami telah merekrut wanita lokal untuk bekerja sebagai kurir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti itu di bawah terik matahari. Petik 2. Reporter itu bertanya, baru-baru ini, harga saham Perry Express terus meningkat, dan beberapa orang mengatakan bahwa Anda bertujuan untuk menjadi paus teratas dalam industri kurir, benarkah? Petik 2. Victoria dan memberikan jawaban setuju, iya. Pada hari yang sama, Perry Express memposting polling di Twitter, ke kota mana 1000 kurir cantik dari Ukraina ini akan mendarat. Petik 2. Netizen dari masing-masing kota sepertinya sudah gila karena mereka terus berusaha untuk mengumpulkan suara untuk kota mereka masing-masing. Setelah memberikan suara mereka, para pria akan segera mengirim pesan kepada teman-teman mereka di obrolan grup mereka atau menelepon teman-teman terbaik mereka dan meminta mereka untuk memilih juga. Dalam sehari, hampir semua orang di setiap kota besar sudah tahu tentang masalah ini. Perry Express memperoleh publisitas gratis tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah itu, Perry Express merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kota manapun yang paling banyak menggunakan layanan Perry Express akan diprioritaskan. Orang-orang itu bahkan lebih bersemangat setelah berita itu dirilis. Mereka memberitahu semua orang yang mereka kenal untuk berhenti menggurui kurir lain dan hanya menggunakan layanan Perry Express sebanyak mungkin. Beberapa bahkan bertindak lebih jauh dengan mengusir kurir dari Breezy Express atau perusahaan kurir lainnya. Yang lain memposting slogan-slogan yang berbunyi, boykot Breezy Express, rangkul Perry Express, semua untuk wanita Ukraina. Dimanapun, slogan-slogan ini dipasang di kereta bawah tanah dan pusat perbelanjaan. Semua orang aktif berpromosi demi meningkatkan pangsa pasar Perry Express di kota mereka. Di kantor Presiden Breezy Express di New York, Wakil Presiden Breezy Express masuk dan berkata, Tuan Husely, sesuatu telah muncul lagi. Salah satu gudang kami di Orlando telah dibakar, dan banyak kurir kami berhenti untuk bergabung dengan Perry Express. Petik 2. Arthur tampak sedih dan khawatir karena pada akhirnya dia tidak menyangka bahwa segalanya akan berkembang sampai titik ini. Wakil Presiden melanjutkan, dalam seminggu terakhir, pangsa pasar perusahaan kami di lebih dari 100 kota di seluruh negeri telah jatuh dengan cepat dan berada di bawah Perry Express. Petik 2. Kami telah sepenuhnya dikalahkan, terutama di kota tingkat pertama dan tingkat kedua. Berita itu menyebar lebih cepat di kota-kota tingkat pertama dan kedua, jadi ada kemungkinan lebih tinggi bahwa gadis-gadis itu akan pergi ke kota mereka. Oleh karena itu, warga kota-kota itu juga jauh lebih pekerja keras. Arthur menamparkan dahinya dan berkata, kabar buruk, kabar buruk. Selain kehilangan pangsa pasar, bahkan saluran berita nasional dan platform media resmi lainnya melaporkan pendekatan Perry Express dan memuji mereka. Itu kekhawatiran terbesar saya. Wakil Presiden juga bingung. Mengapa platform media resmi mendukung mereka? Arthur berkata, apakah kamu tidak melihat berita? Ada periode pendinginan 30 hari setelah permohonan cerai diajukan. Anak-anak muda di negara kita sekarang ini lebih memilih untuk tidak menikah, dan bahkan setelah mereka menikah, mereka cenderung untuk bercerai. Ini sangat mempengaruhi jaminan sosial dan indeks kebahagiaan pribadi. Angkatan kerja juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kurir wanita asing yang bekerja untuk Perry Express telah sering diisukan akan menikahi pria Amerika. Ini akan sangat membantu masalah pernikahan yang dihadapi pria di negara kita. Presiden mereka, Audrey, terlalu muda. Saya tidak berharap dia begitu mengesankan. Saya akhirnya tahu mengapa dia melakukan ini. Petik 2. Wakil Presiden menghela nafas dengan emosi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Arthur bertanya, mereka bisa mempekerjakan wanita asing untuk bekerja untuk mereka, tapi kita juga bisa, bukan? Sampaikan pesan saya dan beritahu semua orang untuk berkeliling dunia dan memburu beberapa wanita cantik yang bersedia menikah dengan pria Amerika. Kita harus merekrut lebih dari yang dimiliki Perry Express juga. Beberapa hari kemudian, di Houston, Russell duduk di kantornya dan menelusuri berita di MacBook Pro-nya. Dia kebetulan saat pengumuman Breezy Express mempekerjakan sejumlah kurir wanita dari luar negeri. Breezy Express dan perusahaan kurir lainnya telah merilis berita satu demi satu bahwa mereka telah mempekerjakan wanita asing untuk bekerja sebagai kurir mereka.
Russell menghela napas panjang dan meratap. Ini semua yang dilakukan Jordan. Jordan memberitahu Russell di kapal pesiar Gates 2 bulan lalu bahwa dia akan menyelesaikan masalah pria Amerika yang menghadapi masalah pernikahan dan mengubah posisi wanita sombong. Dia benar-benar melakukannya hari ini. Wanita lajang asing yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim ke AS, dan banyak yang menikah dengan pria lokal. Pria yang menakutkan. Russell sudah tahu bahwa Audrey, Presiden Perry Express saat ini, adalah seorang stele. Selama periode ini, Russell meminta seorang teman untuk menyelidiki latar belakang keluarga Jordan di Inggris. Namun, sayangnya, keluarga ini terlalu misterius. Oleh karena itu, dia belum dapat memperoleh banyak informasi spesifik sejauh ini. Misalnya, dia tidak tahu persis berapa usia Audrey, seperti apa statusnya dalam keluarga, dan apakah dia memiliki ibu yang sama dengan Jordan atau tidak. Russell segera mengambil teleponnya dan memutar nomor Arthur. Arthur, saya melihat berita bahwa Anda juga memiliki 1000 wanita lajang dari luar negeri. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang, dan kamu membantunya. Kata Russell. Tujuan utama Jordan adalah mendapatkan sebanyak mungkin wanita asing untuk datang ke AS. Jika dia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk melakukannya, itu akan menjadi terlalu mahal. Dengan bantuan Breezy Express dan perusahaan lain, itu akan membutuhkan lebih sedikit usaha. Arthur bertanya, menurutmu jebakan siapa itu? Russell menjawab, pacar Victoria Clarke, Jordan Stelle. Dia berasal dari keluarga yang sama dengan Audrey, Presiden Perry Express saat ini. Saya menduga Jordan berada di balik semua yang dilakukan Perry Express akhir-akhir ini. Arthur menghela nafas dan berkata, terlepas dari apakah itu jebakannya atau bukan, kita harus menirunya. Tahukah Anda berapa harga saham Breezy Express yang anjlok dalam sebulan terakhir? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mari mengobrol lagi di lain hari. Petik 2. Setelah menutup telepon, Russell tetap tertegun selama lebih dari 10 detik. Jordan Stelle benar-benar tidak terduga. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia. Sepertinya aku harus menyerah pada Victoria. Russell adalah seorang pengusaha yang berhati-hati. Tidak mudah baginya untuk berkembang dari suami yang tinggal bersama menjadi miliarder seperti sekarang ini. Sebelum mendapatkan gambaran yang jelas tentang profil Jordan, dia pasti tidak akan berani memprovokasi Jordan dengan mudah atau merebut wanitanya. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain dengan menyesal menyerahkan Victoria. Pada saat ini, telepon Russell berdering. Itu adalah telepon dari temannya, Don, yang berada jauh di Inggris. Russell dengan cepat mengangkatnya. Orang di ujung telepon berseru, Russell, aku sudah tahu siapa ayah Jordan.